selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu Cucu Agista. Nah, pekan kemarin kita telah mempelajari mengenai elektrokimia. Salah satunya adalah sel volta. Nah, aplikasi atau penerapan sel volta itu salah satunya ada di handphone ini. Handphone bisa menyala karena adanya baterai. Nah, baterai ini adalah aplikasi dari sel volta yang mana dari reaksi kimia bisa menghantarkan arus listrik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai contoh dari sel volta. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sel volta. Contoh dari sel volta. Misalkan diketahui potensial elektrode dari perak dan tembaga. Perak potensial selnya adalah positif 0,80 volt. Kemudian tembaga potensial sel elektrodanya adalah 0,34 volt. Nah, kemudian ditanyakan, tulislah diagram sel volta yang dapat disusun dari kedua elektroda tersebut. Yang kedua adalah tentukan potensial standar selnya, dan yang ketiga tuliskan sel reaksinya. Nah, untuk menuliskan diagram sel voltanya kita harus mengetahui dulu siapa yang berperan sebagai katoda dan siapa yang berperan sebagai anoda. Nah, katoda itu untuk mengetahui mana yang mengalami reaksi katoda, siapa yang berperan sebagai katoda dan siapa yang berperan sebagai anoda bisa dilihat dari harga E0 selnya, ya. Kalau misalkan katoda ini, katoda E0 selnya itu lebih besar dibandingkan E0 sel yang anoda. Berarti berdasarkan pernyataan ini atau kata kuncinya, berarti yang berperan sebagai katoda itu adalah 0,80 sama 0,34, berarti lebih besar mana? Lebih besar 0,80 ya. Berarti yang berperan sebagai katoda adalah perak atau Ag, dan yang berperan sebagai anoda adalah tembaga atau Cu. Nah, dari sini kita bisa menentukan juga kalau misalkan dia di katoda, katoda itu reaksinya reaksi reduksi, mengalami reaksi reduksi. Sedangkan kalau di anoda dia reaksinya apa? Oksidasi. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, berarti kata kuncinya apa? Katoda reduksi. Kalau misalkan dari sini kita dapat bahwa kuncinya apa? Anox. Anox yang artinya anoda oksidasi. Di katoda dia mengalami reaksi reduksi. Kalau misalkan di anoda dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, kemudian selain itu kita juga harus mengetahui kalau misalkan kutub mana nih yang berperan sebagai kutub positif dan mana yang berperan sebagai kutub negatif. Nah, di katoda ini dia berperan sebagai kutub positif, ya. Dan di anoda dia berperan sebagai kutub negatif. Nah, sekarang kita lihat ya di sini diagram selnya, diagram sel voltanya. Di sini yang bertindak sebagai anoda adalah si tembaga, dan kemudian yang berperan sebagai katoda adalah perak. Anoda ini adalah kutub negatif dan katoda berperan sebagai kutub positif. Sehingga nanti elektron itu kan supaya terjadi arus listrik harus ada aliran elektron kan. Nah, elektron itu dia akan mengalir dari anoda yang berkutub negatif ke katoda yang bermuatan yang berkutub positif. Jadi elektron akan mengalir dari Cu ke Ag, dari tembaga ke perak. Nah, si elektron ini berasal dari mana? Si elektron ini berasal dari
padatan atau lempengan tembaga. Lempengan tembaga ini dia nanti akan mengalami reaksi oksidasi, yang mana si tembaga ini, tembaga yang berbentuk padatan atau lempengan, dia akan berubah atau meluruh menjadi ion Cu2+, menjadi ion Cu2+ dan menghasilkan 2 elektron. Nah, 2 elektron yang dihasilkan dari reaksi oksidasi tembaga ini, dia akan mengalir ke katoda ke kutub positif. Nah, nanti di kutub positif, si elektron itu akan ditangkap oleh ion Ag+, oleh ion perak. Si elektronnya akan ditangkap oleh ion perak sehingga nanti dia akan terbentuk lempengan atau molekul-molekul perak. Sehingga nanti akibatnya seperti apa? Akibatnya massa dari tembaga dia akan berkurang, sedangkan massa dari perak dia akan bertambah. Ya, kenapa yang tembaga dia berkurang? Karena dia meluruh tadi menjadi ion. Ya, sedangkan kenapa yang perak dia bertambah? Karena si ion dari perak ini dia mengikat elektron yang dikeluarkan oleh tembaga dan membentuk molekul perak, sehingga masanya nanti akan bertambah seperti itu. Nah, kemudian fungsi dari jembatan garam ini adalah untuk menetralkan. Jadi jembatan garam ini dia ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Ketika anoda ini mengalami reaksi oksidasi yang mana dia akan menghasilkan ion yang bermuatan positif, yang awalnya di dalam larutan ini bersifat netral, karena adanya ion positif otomatis dia berubah kan muatannya menjadi positif. Gimana caranya supaya dia menjadi netral kembali? Nah, caranya adalah ion yang bermuatan negatif yang berasal dari jembatan garam ini dia akan pergi ke sini. Dia akan menetralkan supaya larutan dalam larutan elektrolit anoda ini dia menjadi stabil. Begitupun di sini di katoda perak. Nah, karena ion perak ini nanti akan berikatan dengan elektron yang berasal dari tembaga, sehingga nanti ion positifnya berkurang kan. Nah, yang menyebabkan di sini kelebihan muatan negatif. Gimana caranya supaya netral? Berarti yang positif ini dia akan mengalir ke si tembaga seperti itu, sehingga muatan di kedua larutan ini menjadi netral kembali. Nah, kemudian selain diagram selnya ini, kita tulis notasi selnya. Notasi selnya itu kita tulis reaksi di anoda, jembatan garam, baru reaksi katoda. Kita tulis reaksi anodanya, karena anoda itu mengalami reaksi oksidasi, berarti yang awalnya dari padatan Cu solid berubah menjadi Cu2+, aquos, jembatan garam. Kemudian yang katoda, karena dia mengalami reaksi reduksi, berarti yang awalnya dari ion Ag+, aquos, berubah menjadi molekul Ag atau padatan perak, ya, gitu. Nah, sekarang kita lanjut yang B ya. Yang B adalah tentukan potensial standar selnya. Berarti kita cari E0 selnya ya. E0 selnya itu rumusnya adalah E0 katoda dikurangi E0 anoda. E0 katodanya siapa? Katodanya itu adalah Ag ya. Berarti E0 Ag-nya berapa? 0,80 volt. 0,80 volt dikurangi 0,34 volt. Berarti hasilnya adalah 0,34
dia bereaksi katoda reduksi ya, mengalami reaksi reduksi. Siapa Ag? Reduksi berarti beloknya dia mengalami penurunan dari Ag plus aqueous ditambah min berubah menjadi Ag solid. Kemudian kalau yang di anoda, karena dia mengalami oksidasi, reaksinya Cu solid yang berubah menjadi Cu2 plus aqueous ditambah 2 elektron. Nah, kita lihat di sini. Di sini di perak hanya ada 1 elektron, sedangkan di tembaga ada 2 elektron. Berarti kita kali silang ya, supaya elektronnya sama. Yang atas kali 2, yang bawah dikali 1. Nah, sehingga nanti hasilnya menjadi 2 Ag plus aqueous ditambah 2 elektron menjadi 2 Ag solid. Kemudian Cu solid, ini mah tetap ya yang Cu, jadi Cu2 plus aqueous tambah 2 elektron. Nah, elektronnya kita coret, kita eliminasi sehingga hasilnya adalah 2 Ag plus aqueous tambah Cu solid menjadi 2 Ag solid ditambah Cu2 plus. Selesai. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahui potensial elektrode dari perak, dia potensialnya 0,80. Kemudian potensial magnesium dia adalah negatif 2,37 volt. Nah, kemudian ditanyakan, tulislah diagram sel volta yang dapat disusun dari kedua elektroda tersebut. Dan yang kedua, tentukan potensial standar selnya. Dan yang ketiga adalah tuliskan reaksi selnya. Nah, kita jawab ya. Sekarang kita tentukan terlebih dahulu siapa yang berperan sebagai katoda dan siapa yang berperan sebagai anoda. Katoda ini dia mempunyai E0 sel lebih besar dibandingkan dengan E0 sel anoda ya. Sehingga kita bisa lihat di sini perak dia potensial elektrodanya adalah 0,80, sedangkan magnesium dia adalah negatif 2,37. Berarti yang berperan sebagai katoda adalah perak. Kenapa perak? Karena perak E0 selnya dia lebih besar dibandingkan magnesium. Berarti perak ini berperan sebagai katoda dan anodanya adalah magnesium. Nah, di katoda ini dia mengalami reaksi reduksi. Dan di anoda dia mengalami reaksi oksidasi. Karet anoks, katoda reduksi, anoda oksidasi. Setelah kita menentukan siapa yang berperan sebagai katoda, siapa yang berperan sebagai anoda, baru kita bisa menggambarkan diagram selnya. Nah, sekarang kita mulai gambarkan ya, dan gambarnya akan menjadi seperti ini. Di anoda dia ada magnesium yang mengalami reaksi oksidasi, dan kemudian di katoda ada perak yang mengalami reaksi reduksi. Nah,
itu dibuat di dua sel yang berbeda supaya ada aliran elektron gitu. Nah, supaya aliran elektron ini bisa menghasilkan listrik dan bisa diukur, kita hubungkan dengan voltmeter yang bisa mengukur berapa arus listriknya. Nah, kemudian dihubungkan juga dengan jembatan garam. Nah, jembatan garam ini berfungsi untuk menetralkan larutan elektrolit di kedua sel ini. Nah, karena di anoda ini mengalami reaksi oksidasi sehingga nanti si Mg ini akan berubah dari Mg akan berubah menjadi ion Mg2+ ya. Sehingga nanti jumlah muatan positif dalam larutan elektrolit di sel Mg dia akan mengalami kelebihan. Nah, supaya si larutan elektrolitnya kembali menjadi netral, nanti ion negatif yang berasal dari jembatan garam dia akan turun ke sini dan dia akan menetralkan ion Mg seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan di katoda, karena di katoda ini mengalami reaksi reduksi, berarti dari ion perak dia berubah menjadi lempengan perak, sehingga nanti ion positifnya dia akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena dia berubah menjadi lempengan perak. Nah, sehingga nanti jumlah muatan negatifnya menjadi berlebih. Supaya muatan dalam larutan elektrolit ini menjadi netral kembali, maka ion positif yang berasal dari jembatan garam dia akan mengalir ke larutan elektrolit perak seperti itu, sehingga nanti di kedua larutan elektrolit ini tetap dalam keadaan netral. Nah, kemudian nanti elektron akan mengalir dari kutub negatif ke kutub positif, atau dari magnesium dia mengalir dan akan ditangkap elektronnya oleh perak seperti itu, sehingga nanti akan menyebabkan massa dari magnesium dia akan berkurang dan massa dari perak dia akan bertambah gitu. Nah, kemudian bagaimana notasi selnya? Notasi selnya sama kayak tadi. Anoda, reaksi anoda, jembatan garam, reaksi katoda. Karena di anoda ini dia mengalami reaksi oksidasi, berarti dari Mg berubah menjadi Mg2+ jembatan garam. Kemudian katoda dia mengalami reaksi reduksi, berarti dari ion perak dia berubah menjadi lempengan perak seperti itu. Nah, sekarang yang kedua adalah menentukan potensial standar selnya atau menentukan E0 selnya. Berarti tinggal E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. E0 anoda berarti yang berperan sebagai katoda adalah perak, yang mana peraknya adalah E0 nya adalah 0,80 volt dikurangi E0 anodanya, E0 Mg adalah negatif 2,37 volt. Berarti hasilnya berapa? Negatif ketemu negatif, negatif ketemu negatif berubah menjadi positif. Berarti ditambah 2,37 volt sama dengan 7, 8 tambah 3 11 3,17 volt. Itu adalah harga E0 selnya. Sekarang yang ketiga,
Yang ketiga adalah menentukan reaksi selnya. Katoda, ibu singkat aja ya, Kak. Siapa katoda itu? Katoda adalah Ag. Ag itu mengalami reaksi reduksi. Berarti dia dari Ag plus, jadi ion Ag ditambah elektron, dia berubah menjadi lempengan Ag ya. Nah, kemudian kalau misalkan di anoda mengalami reaksi oksidasi, di mana dari lempengan magnesium dia berubah menjadi ion magnesium dan 2 elektron. Karena di sini terjadi perbedaan jumlah elektron, makanya disubstitusi ya. Yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1, sehingga menjadi 2 Ag plus ditambah 2 elektron menjadi 2 Ag solid, dan Mg nya tetap ya, Mg ditambah Mg solid, Mg solid menjadi Mg 2 plus ditambah 2 elektron ya, ini sehingga nanti hasilnya menjadi apa? 2 Ag plus ditambah Mg solid menjadi 2 Ag solid ditambah Mg 2 plus aqueous. Maaf, ini lupa aqueous. Udah selesai. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan yang telah Ibu berikan, bagaimana? Apakah kalian paham? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pertemuan selanjutnya.